Halo semuanya, pada sesi kali ini kita akan membahas Python Artificial Intelligence Projects for Beginners, yaitu tentang Neural Networks. Di bab ini, kita akan mengenal konsep dasar jaringan saraf tiruan, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana kita dapat membangun model neural network sendiri menggunakan Python. Neural network atau jaringan saraf tiruan merupakan dasar dari banyak teknologi kecerdasan buatan modern, seperti pengenalan gambar, pengenalan suara, hingga kendaraan otonom. Konsep ini terinspirasi dari cara kerja otak manusia yang terdiri atas neuron-neuron yang saling terhubung dan bekerja secara bersamaan. Dalam neural network buatan, jaringan ini terdiri dari beberapa lapisan neuron, di mana masing-masing lapisan memiliki fungsi untuk memproses informasi. Secara umum, struktur jaringan ini terdiri dari 3 bagian utama: input layer yang menerima data awal, hidden layer 1 atau lebih lapisan tersembunyi yang memproses data, serta output layer yang menghasilkan keluaran akhir dari jaringan. Proses pembelajaran dalam jaringan saraf dilakukan melalui training, yaitu dengan menyesuaikan bobot antar neuron berdasarkan kesalahan atau error yang terjadi. Proses ini dikenal dengan istilah backpropagation. Dalam bab ini, kita akan mempelajari cara membangun jaringan saraf sederhana menggunakan Python dengan bantuan library seperti scikit-learn, dan menerapkannya untuk menyelesaikan kasus klasifikasi data. Baik, sekarang kita masuk ke bagian demo. Di sini kita akan membangun jaringan saraf tiruan untuk memprediksi jenis bunga iris berdasarkan panjang dan lebar kelopak serta daun bunga. Bagian 1. Import dan load dataset. Pertama-tama, kita mengimpor beberapa pustaka penting yang diperlukan. NumPy digunakan untuk manipulasi data numerik, load_iris dari sklearn datasets digunakan untuk memuat dataset iris yang sudah tersedia secara built-in. Kita juga mengimpor train_test_split untuk membagi data menjadi data latih dan uji, serta label binary_zer untuk mengubah label menjadi format one-hot encoding. Kemudian, kita mengimpor kelas sekuensial dan dense dari TensorFlow keras untuk membangun model neural network. Setelah semua pustaka diimpor, kita memuat dataset iris ke dalam 2 variabel. X berisi fitur panjang dan lebar sepal dan petal dan Y berisi label kelas dari bunga iris setosa, versi color, virginica. Bagian 2, preprocessing one-hot encoding dan split data. Pada bagian ini, label target Y yang berupa angka 0, 1, dan 2 diubah menjadi format one-hot encoding menggunakan label binary_zer. One-hot encoding penting dalam klasifikasi multikelas agar model dapat memproses label dengan benar. Setelah itu, kita membagi dataset menjadi 2 bagian, data latih sebanyak 80% dan data uji sebanyak 20% menggunakan train_test_split. Hal ini penting agar kita dapat melatih model dan menguji kinerjanya secara objektif pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Bagian 3. Bangun model neural network. Selanjutnya, kita membangun jaringan saraf sederhana menggunakan sekuensial model dari keras. Model ini terdiri dari 3 lapisan. Lapisan pertama adalah dense dengan 10 neuron dan fungsi aktivasi ReLU Rectified Linear Unit, yang umum digunakan karena ringan dan efektif. Lapisan kedua memiliki 8 neuron juga dengan aktivasi ReLU, dan lapisan terakhir output layer memiliki 3 neuron dengan fungsi aktivasi softmask, yang digunakan untuk menghasilkan probabilitas dari 3 kelas karena kita mengklasifikasikan 3 jenis bunga iris. Bagian 4. Compile dan latih model. Setelah membangun arsitektur jaringan saraf, kita perlu mengompilasi model. Kita menggunakan Optimizer Adam, yang merupakan algoritma pengoptimalan yang populer karena efisien dan otomatis menyesuaikan learning rate. Fungsi loss yang digunakan adalah categorical underscore cross entropy, cocok untuk klasifikasi multikelas dengan one-hot encoding. Selanjutnya, kita melatih model menggunakan data latih selama 100 epoch dengan batch size 5. Model akan mencoba menyesuaikan bobot-bobot internalnya agar hasil prediksi semakin mendekati label yang benar. Bagian 5. Evaluasi dan prediksi. Setelah pelatihan selesai, kita evaluasi kinerja model dengan menghitung akurasi pada data uji. Ini membantu kita mengetahui seberapa baik model dapat mengeneralisasi data baru. Kemudian, kita melakukan prediksi pada 5 sampel pertama dari data uji dan membandingkan label yang diprediksi dengan label asli. Hal ini berguna untuk melihat apakah model dapat mengenali pola-pola yang telah dipelajari dengan benar. Bagian 6. Visualisasi kinerja pelatihan. Bagian ini menambahkan visualisasi dari nilai loss dan akurasi selama proses pelatihan. Dengan menggunakan Matplotlib, kita dapat melihat apakah model belajar dengan baik, misalnya, apakah loss menurun dan akurasi meningkat seiring waktu. Grafik ini sangat membantu untuk mengidentifikasi masalah seperti overfitting atau underfitting secara visual.